Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sosialisasi pupuk BIOS 44 dari Koramil 1315 Lombok bersama UPTD Pertanian Kecamatan Lombok hari Kamis 17 November 2022 di Aula Desa Ciptajaya akan segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, tanah air siap bersatu. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita sehat jasmani, rohani, dan selalu memberikan kita sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi pupuk BIOS 44 DC program dari Kodim 0613 Ciamis. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya kelompok tani atau Kapoktan Desa Ciptajaya, kita bersyukur bahwa di desa kita ketepatan atau langsung dari Bapak Koramil yang akan memandu nanti tentang program sosialisasi pupuk BIOS 44 DC, kelanjutan tentang kedatangan kemarin Dandim Siliwangi yang tentang untuk melanjutkan program dari pemerintah tentang ketahanan pangan. Pemerintah pusat pun menganjurkan untuk membuat ketahanan pangan dalam arti kita harus rajin-rajin menanam entah itu biji-bijian jagung, kedelai, sayur mayur di sisi rumah, memanfaatkan lahan-lahan kosong. Kira untuk anggaran dana desa pun dialokasikan sekitar 20%, tapi itu belum A1, tapi informasi arahnya 20% dari anggaran dana desa untuk ketahanan pangan. Salah satunya Yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT bahwa pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi tentang formula BIOS 44. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Saya berterima kasih banyak kepada kepala desa sudah memberikan fasilitas dan memfasilitasi kegiatan kami dengan bertujuan untuk pertama bersilaturahmi. Ya, kami mungkin ada program, mungkin tadi sudah disampaikan bahwa kami dari pimpinan atas dan sudah bekerja dengan Dinas Pertanian. Mungkin kami juga ada koordinasi dengan PPP dari Kecamatan Lombok yang tadi sampaikan bahwa kenapa saya hadir di sini. Kami perintah melaksanakan dan membantu pemerintah dan membantu masyarakat dalam mengatasi tentang pangan. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa bahwa mungkin tadi disampaikan bahwa dari Presiden sendiri era globalisasi ini bagaimana situasi dan kondisi saat sekarang di dunia ini.
bukan di Indonesia saja Pak. Ini langsung saja kami tentang pertanian ini Pak, bahwa ini BIOS 44 mungkin Pak Gapokan, bahwa sebenarnya untuk digunakan tentang lahan-lahan yang kritis. Contohnya yang mungkin yang tidak bisa ditanami, kemudian bisa mungkin kena limbah. Ini bisa diaplikasikan untuk menggunakan BIOS 44 ini. Nah ini karena di kita ini lahannya udah subur lah sebenarnya. Tetapi kita selama ini petani itu udah mengalihfungsikan bahwa kita pengolahan tanah itu dengan menggunakan zat-zat kimia Pak. Nah, ini tentang BIOS 44 ini Pak, sebenarnya simpel saja Pak. Dalam pengolahan lahan ini BIOS 44 itu ya kami ini kenapa di Citajaya, kami karena udah koordinasi dengan BPP, dengan Pak Dani BPP, bahwa mungkin yang siap itu mungkin di Citajaya 2. Ini pada sono saya langsung komunikasi bahwa menyiapkan sekitar 2 hektar, kembali nggak tahu nanti pelaksanaan ke 1 hektar yang jadi masalah. Nanti kami untuk mengaplikasikan saja bagaimana hasilnya nanti. Kemudian kami juga mungkin ada yang karena perlu segera laporan, kami mungkin koordinasi dengan yang dekat embung, mungkin itu airnya bisa disedot, makanya kami koordinasi dengan yang dekat embung, yaitu yang kemarin koordinasi dengan Pak Holik. Ya, Pak Holik nanti karena itu ada 400 bata atau 3,5 hektaran lah ada. Yang dekat pinggir-pinggir embung ya kami untuk diaplikasikan yang lebih dulu. Inilah sebagai BIOS 44 simple. Yang pertama tentang pengolahan tadi lahan. Ya. Kalau disingkal gitu kan. Kemudian setelah disingkal dileleran. Ya, dileler. Kalau bahasa Sunda mah ngangler, kalau bahasa Jermannya tuh leleran, ya kan? Langsung tebar jadi masalah. Setelah nanti umur mungkin itu 7 hari. Nah, ini mungkin udah disingkal baru dileler, Pak. Setelah dileler, mungkin itu airnya disurutkan, ya atau dirata langsung disiram atau disemprot ke BIOS. Setelah itu direndam air secukupnya, jangan meluap sampai umur mengikuti umur bibit padi siap ditanam. Itu direndam terus. Jadi harus seiring. Karena BIOS 44 ini bukan secara dikatakan pupuk, Pak. Kalau pupuk itu bisa secara utuh. Karena ini untuk meningkatkan pH tanah. Itu seiring, minimal itu 7 sampai 14 hari, Pak, untuk perendaman itu. Nah, setelah itu ditanam. Nah, setelah nanti 15 hari karena ada perubahan aplikasi bahwa setelah 15 hari bisa disemprot lagi. Ya, di 15 hari disemprot sekitar 4 kali disemprot sampai ke 60 hari maksimal. Menunggu 60 sampai 90 sampai 100 hari itu mungkin bisa siap panen. Kemudian untuk ukuran aturan bahwa di sini BIOS ini bahwa di situ 850 liter BIOS itu bisa dicampur dengan 500 air liter, dicampur dengan alat pemanis, Pak, dipakai molase. Itu ukuran kemarin berapa aja? 800 ml. 1 liter kurang. Nah, 1 liter kurang. Setelah 500 liter itu jadi murni, Pak. Nanti setelah 850 ml dengan dicampur tadi molase 500 liter air itu masih disiap campuran, Pak. Nanti 1 liter berbanding 20 liter air. Nanti untuk tahapan penyemprotan yang selanjutnya tadi setelah 15 hari dan selanjutnya dicampur lagi. Nah, kalau untuk penggunaan itu urea itu, Pak, silakan saja bisa digunakan, digunakan, tapi jangan sampai berlebihan. Kita bahwa hari ini kita sharing saja, Pak, sharing bagaimana tentang ini, tentang BIOS ini, dan kedepannya bagaimana kita jangan terlalu banyak menggunakan bahan-bahan kimia saja ke depan agar kita juga sehat, anak kita sehat, gitu kan, hasil pertanian juga bagus. Nah, ini kita
banyak manfaatnya, meringankan biaya. Bahwa per hektar itu hanya kita menggunakan sampai 60 sampai 80 liter. Itu untuk digunakan per hektar tuh, untuk tahap-tahapan sampai selesai. Insya Allah dari kelompok Tani Cinta Jaya itu 2 itu kan sudah pernah melaksanakan IPDM IP yang 3 bulan. Jadi program IPDM IP pengembangan dan manajemen irigasi partisipasi terintegrasi. Di dalam IPDM IP adalah Babreda, PUPR, P3A Mitra Cai, dan petugas PPR Pertanian Kecamatan Lagbok. Itu 3 bulan. Insya Allah sudah saya terapkan untuk tanah intensifikasi itu sering tinggi Pak. Tanah udah, tapi hasilnya belum ada Pak. Insya Allah nanti sosialisasi biosil 44 saya cobalah untuk kali 3 tapi sekitar 2 hektar sekitar 20 orang lah kurang lebih. Tapi harus dipantau terus dari Koramil. Kalau enggak ya lembek petani lah. Kiranya dari saya bersama-sama